Syekh Syarif Hidayatullah merupakan keturunan dari dua kerajaan yang berlainan bangsa, Mesir dan Pajajaran. Tapi pada umumnya cerita Sunan Gunung Jati itu berawal dari pertama kisah keadaan Pajajaran di mana dalam tanda kutip pelarian Walang Sungsang dan Rara Santang, ibunya Sunan Gunung Jati dari Pajajaran ke Cirebon berguru kepada Syekh Datuk Kapi di Cirebon, berguru agama Islam. Itu poinnya sama semua. Kemudian poin berikutnya adalah kisah perjalanan Walang Sungsang Rara Santang melakukan ibadah haji ke Mekah atas perintah Syekh Datuk Kahfi tentu saja, kemudian pergi ke Mekah dan di sana bertemu dengan Syarif Abdullah yang kemudian menikah di situ. Ini juga sama, menikah Syarif Rara Santang dengan Syarif Abdullah yang berasal dari Mesir, kemudian menikah di situ, kemudian lahirlah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mungkin ini legitimasi, kalau saya lihat legitimasi dari penulisan historiografi tradisional untuk menisbatkan bahwa Sunan Gunung Jati tokoh yang layak menjadi raja, yang layak menjadi penyebar agama Islam. Layak menjadi raja karena beliau di garis dari garis ibu atau garis kiwa istilahnya itu dirujuk kepada Rara Santang, ibunya yang putri dari pernikahan antara Subang Keranjang dengan Prabu Siliwangi. Nah, itu berarti rujukan dari garis ibu beliau adalah turunan dari Pajajaran. Sementara dari garis ayah, karena Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah di Mesir, katakanlah, dan dirujuk Syarif Abdullah ini merujuk kepada silsilah sampai kepada Nabi Muhammad, maka ini pun sebagai bagian bahwa Sunan Gunung Jati ini, Syekh Syarif Hidayatullah ini, membawa garis keturunan dari Nabi Muhammad sebagai penyebar agama Islam. Nah, dari dua garis itu maka sah beliau sebagai penyebar agama Islam karena dari garis keturunan ayah yang sampai kepada Nabi Muhammad, dan sebagai penguasa di Cirebon dia sah karena dari garis ibu beliau adalah turunan Raja Pajajaran. Kisah Syekh Syarif Hidayatullah berawal dari dua kakak beradik, Pangeran Wala Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Ratu Mas Rara Santang, anak Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Pada saat Uwak dan ibunya keluar dari keraton Pajajaran, pada saat itu belum dewasa. Nah, menurut kabar cerita itu keluar dari keraton Pajajaran tanpa pamitan, sehingga seorang ayah mencari keberadaan anaknya itu sampai lama sekali. Itu keberadaannya. Nah, tahu-tahunya mendengar suara itu di Pajajaran bagian timur, Pajajaran Timur, yang sekarang yang dinamakan kota Cirebon itu. Nah, di situ ada keterangan bahwa pada saat itulah yang pertama Mbah Kuwu Cakrabuana yang dikenal sebagai Kuwu Cirebon dan adiknya Nimas Rara Santang itu diem di Ki Alang-alang. Dan sekarang tepatnya di belakang Keraton Kanoman. Pangeran Walang Sungsang dan Ratu Mas Rara Santang berguru dengan seorang ulama dari Baghdad, Syekh Zatul Kahfi di Gunung Amparan Jati. Nah, setelah itu entah dengan cara bagaimana tidak tahu persis, dia itu melaksanakan ibadah haji. Nah, karena adanya cantik, dia tuh istilahnya berkeluarga atau punya suami dengan orang di luar tanah Jawa, tepatnya di Timur Tengah, dan ada keterangan di situ di Mesir. Tahu siapa? Nah, pada saat itulah selamanya berumah tangga lahir seorang laki-laki yang Syarif Hidayatullah. Setelah dewasa bersama ibunya Ratu Mas Rara Santang, Syekh Syarif Hidayatullah kembali ke tanah Jawa menemui Pangeran Cakrabuana, yakni pamannya sendiri. Setelah beliau usia sekitar 15 tahun, 16 tahun, bahkan beliau bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad begitu, sehingga beliau minta kepada ibunya untuk ketemu dengan Nabi Muhammad itu karena atas mimpi itu, sehingga kemudian karena mimpi dan karena ketemu mimpi bertemu Nabi, maka beliau sejak itu memilih untuk mengabdi untuk belajar agama Islam. Dalam cerita itu diceritakan belajar sampai ke Baghdad, sampai ke katakanlah wilayah Timur Tengah, sampai ke Mekah begitu. Nah, di situ sampai usia sekitar 25-26 tahun gitu, sekitar 20-an, beliau berguru agama Islam itu, dan ketika katakanlah menyampaikan kepada ibunya bahwa kemudian beliau diminta untuk
menyebarkan agama Islam di tempat ibunya dulu berguru agama Islam di Cirebon, yaitu di Padepokan atau Pesanggerahan Syekh Datuk Kahfi. Syarif Hidayatullah itu setelah berguru ke sana kemari, ya artinya ke Mekah, ke Baghdad dengan beberapa orang guru, dirasa ilmunya itu cukup. Jadi pada tahun 1475 dia pulang ke Jawa dan tinggal di Caruban Larang, yaitu tempat uaknya yang tadinya Raden Walang Sungsang itu. Dia tinggal di situ menjadi kuwu di Caruban, ya, dan akhirnya Pakuwuan itu dia jadikan istananya namanya Istana Pakungwati. Pakungwati itu nama putri Raden Walang Sungsang itu, ya, dan Raden Walang Sungsang kemudian digelari Pangeran Cakrabuana, ya. Kalau nama Islamnya itu Haji Abdullah Iman. Sebelum sampai ke sini itu singgah di negeri Cina. Di negeri Cina dia itu katanya menjadi tabib, ya, mengobati orang-orang, dan orang-orang yang berobat kepada Syarif Hidayatullah itu banyak yang sembuh setelah disuruh membaca syahadat, ya. Jadi itu cara Syarif Hidayatullah berdakwah. Jadi dengan menyembuhkan penyakitnya, mereka diminta masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Prabu. Tapi sebelumnya bertemu sudah mendengar anak cucunya itu bahwa kakek mau ke Cirebon. Sebab itulah masa orang tua katanya itu berkunjung ke sini. Lebih baik kita yang muda. Jadi dari keraton arah ke timur kalau sekarang, dari arah timur ke barat kalau sekarang, itu berjumpa di puncak Gunung Tampomas, itu bertemu. Prabu Siliwangi, sang Raja Pajajaran, tidak melarang cucunya hendak menyebarkan ajaran Islam di tanah kekuasaannya. Seorang kakek apa harus kejam sama cucunya, walaupun kepadanya lain. Dan secara itunya konon ceritanya itu sudah mendengar bahwa besok di tanah Jawa yang paling kuat itu pemeluk agama Islam itu ada lembarannya. Kalau melihat dari bibit-bibitnya. Lah bibit-bibitnya dari mana gejalanya? Itu pada waktu Mbah Prabu Siliwangi mendengar bahwa di Kerawang, Pajajaran sebelah utara, ada padepokan yang diasuh oleh Syekh Kuro. Rasa penasaran besar, dia tuh datang ke sana. Melihat santri yang cantik itu, maka situ dapat jodoh. Tentunya bibitnya sudah ada, misinya sudah ada, tinggal menjalankan berat sampai sekarang. Syekh Kuro adalah ulama besar yang hadir di tanah Jawa pada akhir abad 14. Prabu Siliwangi memperistri salah satu santriwati di padepokan Syekh Kuro bernama Subang Larang.